Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat bergabung di ibadah online JKI Yovarafa Ministry. Saya percaya pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera dan sukacita melimpah. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih. Kembali kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami saat ini ada, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyiapkan hati kami Bapa, pikiran kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Pimpin kami Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya dan kasih setianya. Haleluya. Na
kasih, kita siapkan hati kita, pikiran juga telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya saja kita boleh mendapatkan ketenangan dan setiap jalan keluar. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini hati kami Tuhan, kami buka lebar-lebar. Dan ini ladang hati kami Tuhan, siap ditanami kembali benih-benih kebenaran firman-Mu. Dan mari Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan dan menguatkan setiap kami, agar setiap firman yang kami dengar ini tidak boleh berlalu sia-sia, tetapi boleh melekat dalam kehidupan dan hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, kekuatan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di dalam firman-Mu lah ada terang itu. Kami mendapatkan ketenangan di dalam firman-Mu Yesus. Dan kekuatan di dalam firman-Mu lah itu yang membuat kami bertahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Karena Engkau lah kekuatan kami dan perisai hidup kami. Terima kasih Yesus. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kehidupanku Tuhan, gunung batu keselamatanku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku,
Di dalam-Mu ada kekuatan. Di dalam-Mu ada kemenangan. Di tengah badai sekalipun, Kau Tuhan yang siap menopang kami. Kau Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Yesus. Kiranya Yesus. Hanya Engkau Tuhan di dalamku. Ku butuh Engkau Tuhan. Yesus. Hidupku berserah padamu Yesus. Hidupku berserah padamu Yesus. Hidupku berserah padamu Yesus. Satu-satunya jawaban di hidup. Kami butuh firman-Mu Tuhan sebagai pelita kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu dan di hadirat-Mu. Engkau akan menuntun setiap kami dan menggandeng setiap kami melalui jalan-jalan ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami Yesus. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Kami butuh kasih dan anugerah-Mu. Mari yang siap terima kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di ibadah online di minggu kedua di bulan Mei 2021 ini. Saya yakin dan saya percaya firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan pada hari ini akan menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara dan kita semua, akan memberkati kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia akan mengerjakan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang percaya, mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mulai renungan firman Tuhan hari ini dengan satu statement bahwa keluarga itu adalah permata hatinya Tuhan. Di slide pertama saya tuliskan bahwa keluarga itu adalah permata hatinya Tuhan. Tuhan sangat peduli akan keluarga-keluarga anak-anaknya. Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi setiap rumah tangga yang dibangun di atas firman dan berkat-Nya. Ada dua alasan mengapa keluarga menjadi permata hatinya Tuhan. Di slide yang kedua saya tuliskan, ada dua alasan utama Bapak Ibu Saudara. Keluarga itu adalah permata hatinya Tuhan. Yang pertama adalah bahwa satu-satunya institusi yang Tuhan buat dan yang pertama di muka bumi ini itu adalah keluarga. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Ketika Adam diciptakan Tuhan, Tuhan juga menciptakan Hawa. Supaya Adam dan Hawa menjadi satu keluarga menerima berkat daripada Tuhan. Ini alasan pertama. Bahwa keluarga adalah institusi pertama dan satu-satunya yang Tuhan buat di dunia ini. Alasan yang kedua adalah mukjizat pertama yang Yesus kerjakan itu adalah di pernikahan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudara nanti baca ayat yang ke-11 dikatakan, itulah yang pertama kali Yesus melakukan mukjizat. Jadi dari dua alasan ini kita saat ini menyadari bahwa keluarga Tuhan, keluarga anak-anak Tuhan adalah permata hatinya Tuhan.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, mari sama-sama katakan dengan saya demikian. Keluargaku permata hatinya Tuhan, ya. 1, 2, 3. Keluargaku permata hatinya Tuhan. Sekali lagi yuk. Keluargaku adalah permata hatinya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, sebagian besar, bahkan bisa dikatakan mayoritas mukjizat itu terjadi itu di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Mulai dari keluarganya Abraham, mulai dari keluarganya Naomi, mulai dari keluarganya Isai dan lain sebagainya. Di perjanjian baru ada keluarga Sakeus yang mengalami berkat Tuhan, keselamatan yang luar biasa. Ada keluarga Marta dan Maria. Dan banyak keluarga-keluarga lain yang diberkati dan mengalami mukjizat daripada Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ibadah online hari ini. Kalau keluarga demi keluarga di dalam Alkitab mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan, keluargamu dan keluargaku lebih lagi akan menerima berkat dan mukjizat daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, pada ibadah ini Bapak Ibu Saudara kita akan membahas satu keluarga yang mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Satu keluarga yang mungkin namanya asing karena memang sangat jarang dikhotbahkan, sangat jarang diberitakan. Keluarga yang berada di dalam perjanjian lama, kita akan buka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Hakim-Hakim pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Keluarga Manoah mengalami mukjizat Tuhan. Keluarga kita pun mengalami mukjizat Tuhan. Sudah dapat? Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Ya. Yuk, pada hitungan ketiga ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Ya. 1, 2, 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Amin. Ayat yang pertama saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ayat yang kedua, pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Ayat yang ketiga yang tadi kita sudah baca, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat yang keempat, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat yang kelima, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Penetrasinya ada di ayat yang ketiga yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya apa? Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan dari ayat yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah malaikat Tuhan. Perhatikan, M-nya huruf besar, T-nya huruf besar. Jadi kalau M-nya huruf besar, T-nya huruf besar, malaikat Tuhan di sini itu bukan bicara Gabriel atau Mikael yang diutus Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan karena M-nya besar, T-nya besar, itu berbicara tentang kehadiran Tuhan sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara lebih mantap, nanti baca di ayat yang ke-19, dikatakan demikian di ayat yang ke-19. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu itu.
Jadi malaikat Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi yang datang kepada Manoah adalah Tuhan sendiri. Yang datang kepada istrinya Manoah adalah Tuhan sendiri. Dan yang datang kepada keluargamu dan keluargaku adalah Tuhan sendiri. Dia tidak akan utus-utusan. Tuhan yang akan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dikatakan dari ayat yang ketiga, menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman. Ini hal yang kedua yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan sendiri yang hadir. Yang kedua, Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk datang kepada keluarganya Manoah, khususnya kepada istrinya. Tidak dituliskan istrinya Manoah merengek-rengek kepada Tuhan. Tidak dituliskan Manoah berdoa puasa 40 tahun 40 hari lamanya, tidak. Tuhan sendiri yang berinisiatif Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam waktu dan kehendaknya, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi waktu Tuhan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri yang berinisiatif. Tuhan sendiri yang akan datang kepada keluarga kita menurut waktu dan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga ingin saya sampaikan dari ayat ini yang luar biasa adalah ketika Tuhan sendiri hadir dan menampakkan diri, satu kalimat pertama yang Tuhan sampaikan kepada istri Manoah adalah, memang engkau mandul tidak beranak. Wadah, Tuhan itu orangnya to the point ya, enggak bertele-tele. Tuhan itu enggak suka muter-muter gitu ya, to the point. Memang kamu mandul tidak beranak. Jadi Tuhan sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Manoah dan istrinya gak perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan aku mandul, enggak ditulis di Alkitab. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi beban dari Manoah dan istrinya. Mereka tidak punya anak karena istrinya mandul. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengerti setiap pergumulan kita. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ada yang berkata, kira-kira Tuhan tahu enggak ya kalau saya butuh duit untuk bayar cicilan? Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, kira-kira Tuhan tahu ya kalau saya ini butuh pasangan hidup bagi yang masih jomblo? Atau ada yang di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengar ibadah online ini yang berkata, Tuhan tahu enggak ya kira-kira kalau saya ini butuh pekerjaan, butuh tambahan penghasilan di masa resesi ini, di masa pandemi ini. Apapun pertanyaanmu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu setiap pergumulanmu. Tuhan tahu setiap bebanmu. Sebelum engkau menyampaikan, Tuhan sudah lebih dulu tahu. Yuk bandingkan dengan Matius 6 ayat 8. Kita akan baca satu ayat ini. Matius 6 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Lah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepada Bapa, Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan. Gak usah bertele-tele, yang tadi saya katakan to the point. Gak usah merasa Tuhan gak sayang, Tuhan gak peduli. Tuhan tahu berapa jumlah uangmu di rekeningmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kalau bulan ini tanggal 20 engkau harus bayar PLN dan PDAM. Tuhan tahu di setiap awal bulan engkau harus membayar tagihan yang lain. Tuhan tahu. Engkau belum meminta. Tuhan sudah tahu. Ini yang luar biasa dari Hakim-Hakim 13 ayat yang ketiga. Memang engkau mandul tidak beranak. Satu kondisi yang tidak baik karena mandul bagi orang Israel atau Yahudi. Satu aib atau satu noda yang tercela. Yang keempat Bapak Ibu Saudara. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi yang keempat adalah ketika Tuhan berkata memang engkau mandul tidak beranak. Kembali ke ayat yang ketiga tadi.
itu masih koma. Belum titik Bapak Ibu Saudara. Lihat di slide yang merah itu, saya tebal yang merah. Setelah kata beranak itu koma Bapak Ibu Saudara. Belum titik. Jadi ketika engkau berkata, Tuhan aku ada masalah, Tuhan aku ada persoalan, aku ada hutang, aku ada kendala di dalam kesehatan dan lain sebagainya. Yang keempat yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, setiap pergumulanmu, setiap persoalanmu, setiap bebanmu itu belum akhir dari segalanya, belum titik, masih koma. Masih koma. Artinya engkau tidak akan binasa di sana. Engkau tidak akan mengalami kehancuran. Karena Yesus yang bangkit sudah mengalahkan maut dan kematian di dalam hidupmu. Jadi kalau hari-hari ini bisnismu sedang krisis, bisnismu sedang mengalami turbulensi, bisnismu sedang mengalami goncangan, saya mau katakan itu masih koma, belum titik. Kalau hari-hari ini ada begitu banyak pergumulan, tantangan, penyakit yang kau alami bertubi-tubi, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara sesuai dengan firman Tuhan, itu belum titik, itu masih koma. Sama-sama dengan saya katakan, apapun yang saya hadapi hari-hari ini, apapun pergumulannya, apapun tantangannya, apapun air matanya, apapun yang namanya pengkhianatan dan lain sebagainya, itu masih koma. Koma. Belum titik. Karena di balik semua pergumulan, di dalam setiap persoalan, ada janji Tuhan. Ada firman Tuhan. Ini yang perlu saya tekankan yang keempat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan sendiri yang hadir. Inisiatifnya Tuhan yang datang sesuai waktu dan kehendaknya. Yang ketiga, memang Tuhan tahu setiap pergumulanmu. Tuhan tahu setiap masalahmu. Sebelum kau berdoa dan meminta, Tuhan sudah tahu. Dan itu belum titik, masih koma. Yang keempat, Dia selalu memberikan janji dan firman-Nya. Dikatakan apa tadi? Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Dan Simson lahir Bapak Ibu Saudara. Simson yang dijanjikan Tuhan kepada Manoah dan istrinya betul-betul benar-benar lahir ada. Artinya semua janji Tuhan, semua firman Tuhan pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pasti digenapi. Yuk sama-sama dengan saya untuk kesekian kalinya katakan pasti digenapi. Yang saya sampaikan bulan lalu, tidak ada satupun yang Tuhan janjikan kepada kita yang tidak Tuhan genapi. Yosua. Semua akan digenapi Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika engkau mengalami persoalan, ketika ada tantangan di dalam hidupmu, ketika ada masalah di dalam hidupmu, cari janji Tuhan, cari firman Tuhan. Maka ketika kau menerima janji dan firman Tuhan, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Ada 7. Alkitab menuliskan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. 7 wanita yang mandul. Saudara tahu angka 7 di dalam Alkitab itu angka sempurna. Saya tanya sama Tuhan kenapa enggak 8? Kenapa enggak 9? Kenapa harus 7? Artinya apa? Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berkuasa menjadikan yang buntu membuat jalan. Itu sebabnya ada pujian, Dia buat jalan di saat tiada jalan. Dia sanggup Bapak Ibu Saudara. Hari ini apa yang mandul di dalam kehidupanmu? Usahamu mandul, tidak berbuah, bekerja, tidak membuahkan hasil.
Engkau sudah berjuang, belum mendapatkan kemenangan. Hari ini dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, engkau yang mendengarkan firman Tuhan di ibadah online ini. Tuhan akan memberikan kemenangan, berkat atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Engkau akan kandung berkat janji Tuhan di dalam kandungan imanmu. Dan ketika sudah waktunya Bapak Ibu Saudara, imanmu akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Istri Manoah dan Manoah, keluarga Manoah menerima Simson sebagai berkat di dalam kehidupannya. Nah, apa saja yang perlu kita teladani dari Manoah Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa mengalami terobosan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Slide selanjutnya. Dari Hakim-Hakim 13 ini. Apa hal-hal yang perlu kita lakukan? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah di ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ini ayat yang keempat. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Pelihara dirimu, pelihara imanmu, pelihara pikiranmu, pelihara hatimu. Untuk engkau tetap percaya kepada setiap janji firman Tuhan. Yuk sama-sama kita buka Hakim-Hakim 13 ayat yang keempat. Supaya Bapak Ibu Saudara lebih mengerti yang saya maksudkan, pelihara. Kata ini penting sekali. Sudah dapat? Hakim-Hakim 13 ayat yang keempat. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ya, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Banyak godaan, banyak hal-hal yang mungkin menawarkan hal-hal yang baik kepada kita. Kalau bisnismu lagi sepi, yuk ke Gunung Kawi. Di sana banyak pesugihan. Banyak godaan, pelihara hidupmu supaya engkau tidak jatuh ke dalam kenajisan. Menjaga kekudusan. Ini penting. Medsos sedang ramai hari-hari ini, banyak prostitusi online ya. Banyak. Cari duit cepat, gampang, banyak di masa pandemi dan resesi. Ada juga kemarin jual antigen bekas pakai di satu bandara. Supaya cepat kaya, tempuh jalur apapun, yang penting duit banyak dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai hidup kita tergoda untuk jatuh ke dalam kenajisan dan kecemaran. Tetap jaga hatimu, tetap jaga pikiranmu, tetap jaga imanmu untuk percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama. Apa yang perlu kita lakukan? Ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tetapi kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Ya, Manoah dan istrinya ada komunikasi Bapak Ibu Saudara. Ini yang penting yang kedua. Selain memelihara hidup iman, pikiran, perasaan kita. Yang kedua, bangun di dalam keluarga komunikasi. Membangun kerukunan di dalam keluarga. Ketika Manoah bertemu dengan malaikat Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, dia cerita ke suaminya. Apapun yang dialami istri, cerita kepada suami. Apa yang dialami suami, cerita kepada istri. Apa yang dialami anak-anak, cerita kepada orang tua. Apa yang dialami orang tua, cerita kepada anak-anak. Komunikasi itu penting.
komunikasi itu penting. Supaya ketika ada komunikasi dan keterbukaan Bapak Ibu Saudara, maka akan tercipta kerukunan. Kami mencoba di dalam keluarga terbuka. Apapun terbuka. Ketika ada masalah disampaikan. Ketika saya salah, saya sampaikan kepada istri saya. Dan ada kasih pengampunan. Ketika istri saya juga salah. Kemarin dia bilang kepada saya, "Pak, saya minta maaf. Kenapa? Saya lupa hitung-hitungannya. Saya lupa di mana naruhnya." Ya sudah. Anak saya kemarin juga demikian. Melakukan kesalahan. Ngomong kepada saya, "Pak, sorry, minta maaf. Saya ambil uang papa. Sekian." Ya sudah. Di dalam keluarga pasti ada masalah. Di dalam keluarga mungkin ada satu pergumulan. Komunikasi terbuka. Ketika keterbukaan ada komunikasi, ada kerukunan ada. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat kehidupan di sana. Yuk kita coba buka lagi Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sudah dapat? Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Amin. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yes. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika ada kerukunan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini yang saya katakan tadi. Ketika kita hidup rukun, ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka Tuhan akan memerintahkan berkat. Misalkan ada masalah keuangan, istri mungkin salah hitung sehingga uang hilang. Maka Tuhan punya 1001 cara memerintahkan berkat kehidupan untuk turun atas rumah tangga itu, atas keluarga itu. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling menghakimi, saling menerima satu sama lain. Ada komunikasi yang baik. Dan ketika itu terjadi, Tuhan akan berkati keluarga kita dengan luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga yang perlu kita lakukan dari kisah Manoah supaya kita mengalami anugerah kasih karunia mukjizat Tuhan. Ayatnya yang ke-19 dari Hakim-Hakim 13. Yuk, sudah dapat? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian. Lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Ayat 20 lanjut. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tadi sudah kita pelajari. Yang pertama pelihara hati, iman, pikiran. Yang kedua berbuat komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Yang ketiga adalah bangun mezbah. Bangun penyembahan seperti Manoah dan istrinya. Bangun hubungan yang intim di dalam keluarga untuk Tuhan. Ini message yang berulang-ulang disampaikan dari atas mimbar ini. Supaya setiap jemaat Tuhan yang ada, yang mendengar setiap renungan firman Tuhan di gereja ini secara online. Mari membangun mezbah bagi Tuhan, membangun penyembahan untuk Tuhan. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, dikatakan tadi apa di ayat ke-19? Lalu diperbuatnyalah keajaiban. Perhatikan ayat 19 ya, saya ulangi sekali lagi pelan-pelan. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian. Lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu itu. Stop, titik, lanjut. Lalu diperbuatnya keajaiban. Bapak Ibu Saudara mau keajaiban daripada Tuhan? Yang mau lambaikan tangan? Terjadi sesuai iman. Kapan keajaiban itu terjadi?
Keajaiban terjadi ketika kita membangun mezbah, Bapak Ibu Saudara. Membangun dupa yang harum kepada Tuhan. Membangun hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Maka keajaiban itu terjadi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara. Ketika Manoah dan istrinya mulai membangun mezbah, membakar dupa kepada Tuhan. Di situ benih Simson mulai bertumbuh. Keajaiban itu terjadi. Ada breakthrough. Ada terobosan, ada satu perbuatan Tuhan yang ajaib ketika kita mulai menyembah kepada Tuhan. Saya akan sampaikan sedikit apa yang saya terima tentang penyembahan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya bertanya apa itu penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, itu kita sedang mengawinkan iman dan sifat-sifatnya Tuhan. Ketika kita berkata kepada sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ketika kita berkata sebab Kau besar, kita mengagungkan Tuhan yang besar. Tiada yang sepertimu. Mukjizat itu terjadi. Keajaiban Tuhan itu terjadi. Mari bangun mezbah Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini. Ketika engkau membutuhkan keajaiban, engkau membutuhkan terobosan, bangun mezbah di dalam keluargamu. Matius 18, 19, 20. Perhatikan baik-baik di sini. Matius 18, 19, 20. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Oke, stop sampai di sini dulu. Jika 2 orang daripadamu, 2 orang ini siapa? Suami dan istri. Suaminya sukanya bobo sampai jam 12 siang. Gak bisa diminta tolong berdoa. Ganti istri dengan anak. Kalau anaknya gak bisa, ganti dengan pembantu kan begitu. Yang penting 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Ini janji firman Tuhan. Permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Apa yang kau perlukan? Apa yang kau butuhkan? Tuhan sudah tahu. Engkau tinggal membuka pintu berkat Tuhan. Maka itu akan tercurah atas kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Minta dengan iman. Bangun mezbah. Mukjizat pasti terjadi. Saya sambung khotbah saya bulan lalu. Saya janji bersaksi tentang mukjizat yang kami alami. Dulu kami cuma punya cash flow pengambilan itu 200 maksimal 300 kilo. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pengambilan kami setiap kali pengambilan itu minimal 600 kilo sampai 800 kilo. Artinya pelipat gandaan itu terjadi. Ketika kita membangun mezbah, ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, bersama-sama suami, istri dan anak-anak, maka semua permintaan kita, semua permohonan kita, Tuhan akan kabulkan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik atas kita. Ayat yang ke-20, perhatikan baik-baik. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini janji Tuhan. Ada kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir di keluarganya Manoah, ada berkat mukjizat terjadi. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah Petrus yang sedang menangkap ikan dan hasilnya kosong, zero, maka terjadi mukjizat, mereka menangkap ikan dengan berkelimpahan. Di mana kehadiran Tuhan ada, di mana kehadiran Tuhan terjadi, di situ berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Nah, saya akan tutup
renungan hari ini dengan satu statement Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaannya hari-hari ini, mungkin faktanya, kenyataannya berat. Keadaannya, faktanya sangat tidak enak. Tetapi janji Tuhan, firman Tuhan lebih besar, lebih dahsyat dari fakta kenyataan yang kita hadapi. Tadi di slide terakhir saya tuliskan seperti itu. Janji Tuhan versus fakta dan kenyataan. Ya, faktanya saya punya hutang. Faktanya saya punya finansial yang sedang terganggu. Faktanya saya mengalami keluarga yang mungkin sedang goncang. Tetapi janji firman Tuhan sanggup memberkati, sanggup melipat gandakan, sanggup menutup dan sanggup melakukan perkara yang besar. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan lebih dahsyat dari setiap fakta dan kenyataan. Saya mau kasih tahu fakta dan kenyataan bukan akhir dari semuanya. Fakta dan kenyataan yang Bapak Ibu Saudara hadapi itu belum akhir dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan fakta dan kenyataan tidak akan bisa membinasakan Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita punya janji dan punya firman Tuhan. Slide penutup, saya akan bacakan satu ayat. Ibrani 13 ayat ke-8, yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apanya yang sama? Kasihnya dan kuasanya. Kalau Yesus memberkati Petrus dan para murid di pinggir pantai itu, memberkati mereka yang tidak menangkap ikan apa-apa menjadi berkelimpahan. Hari ini Tuhan melakukan perkara yang sama atas kehidupanmu dan kehidupanku. Kalau Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarganya Manoah membuat terobosan yang mandul bisa beranak. Hari ini apa yang mandul Tuhan akan buat menghasilkan berkat yang luar biasa. Karena Yesus tetap sama. Dia gak pernah berubah. Engkau boleh bilang, saya sudah melakukan dosa, Yesus sudah ampuni. Engkau berkata, aku tidak punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Hari ini Tuhan pulihkan. Hari ini bangkit. Hari ini mulai miliki hubungan dengan Tuhan yang baik. Bangun mesbah, jaga kehidupanmu, dan tetap percaya bahwa mukjizat itu pasti terjadi. Kalau Manoah mengalami bersama istrinya, hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, engkau akan mengalami terobosan di dalam hidupmu, pertolongan Tuhan yang ajaib, dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Jangan hidup di dalam mengasihi diri sendiri. Jangan hidup di dalam keputusasaan. Masih ada janji dan firman Tuhan. Hari ini terima pertolongannya. Hari ini terima firman-Nya. Hari ini tetap percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu Saudara. Apa pergumulanmu hari-hari ini? Apa masalahmu? Masalah pekerjaan, pelayanan, keluargakah? Masalah keuangan, masalah studi, masalah apa saja. Mungkin kau melamar pekerjaan, belum dapat pekerjaan. Mungkin kau sedang membangun usaha, gagal terus. Hari ini, Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah rumah tanggamu yang sedang membangun ibadah. Engkau yang sedang menyaksikan ibadah online ini, dengar baik-baik, kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus hadir saat ini juga di tengah-tengah rumah tanggamu. Dan terima firman dan janjinya. Terima kuasanya. Kalau Manoah mengalami, Petrus mengalami, kita semua akan mengalami mukjizat, keajaiban dan berkat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Glory haleluya. Glory haleluya. Mari bangkitkan iman. Bangkitkan harapan. Faktanya buruk, tapi janji Tuhan lebih di atas segalanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya, amin. Benar. Semua dapat Kau lakukan. Ya, semua yang mandul, semua yang tertutup, Tuhan bukakan hari Apa ini. yang kelihatan mustahil bagiku, Karena keluarga, itu saja
Karena hidup kita mungkin adalah permata hatinya Tuhan. di saat ku tak berdaya, Ya, kuasa-Mu yang sempurna. ya. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, Haleluya. namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama dengan saya katakan, di saat ku tak berdaya. Di saat ku Mari angkat kedua tak tanganmu. berdaya, Angkat imanmu. kuasa-Mu yang sempurna. Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu. Ketika ku Tuhan akan berkati keluargamu. percaya, Tuhan akan nyatakan keajaibannya bagi keluargamu pribadi lepas pribadi. bukan karena Keluargamu adalah permata hatinya Tuhan. namun Roh-Mu ya Tuhan Tuhan. peduli, Tuhan mengasihi keluarga kita masing-masing. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan dengan iman. Di saat ku tak berdaya, Ya, kuasa-Mu yang sempurna. amin. Ketika ku percaya, Amin. mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, Ketika ku percaya, ketika ku berharap, ketika ku berharap, ketika ku berdoa. ketika ku berdoa, Dengan iman sama-sama katakan, mujizat itu nyata. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang hidup. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan yang sangat mempedulikan setiap rumah tangga kita pribadi lepas pribadi. Bapa, pada hari ini hamba mengangkat tangan, memberkati setiap pribadi dan keluarga mereka yang menyaksikan, yang mendengar ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati mereka, nyatakan keajaiban-Mu seperti Kau menyatakan keajaiban bagi keluarga Manoah. Hari ini mereka terima keajaiban dan mukjizat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berkekurangan diberkati. Yang mengalami jalan buntu akan mengalami terobosan, yang mandul akan memiliki keturunan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mencari pekerjaan akan menemukan pekerjaan. Yang merintis usaha akan diberkati Tuhan usahanya menjadi kepala bukan menjadi ekor. Yang hari ini sedang menyusun skripsi ataupun yang sedang mempersiapkan diri untuk diwisuda, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk dapat meraih gelar kesejahteraan mereka. Terima kasih Bapa. Semua anak-anak-Mu yang mendengar hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan hamba percaya mukjizat itu nyata bagi kami sekalian. Yang siap menerima mukjizat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semuanya diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita terima berkat dari Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hati setiap kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan
menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan yang hidup. Tuhan permata hati setiap kita. Tuhan yang membuat keajaiban dan mukjizat di dalam keluarga kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya keluarga kami, hidup kami akan semakin indah di hadapan-Mu. Setiap keluarga kami dan kehidupan kami akan semakin diberkati. Ketika kami percaya kepadamu, kami akan melihat seperti Manoah dan istrinya alami, kehidupan kami akan mengalami terobosan, keajaiban dan berkat daripadamu. Terima kasih Bapa, sempurnakan berkat firman-Mu. Setiap janji-Mu kami terima dan teguhkanlah di dalam berkat daripada surga. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami dan menerima berkat daripadamu. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.